380 santri pondok pesantren di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat terpapar COVID-19. Selain santri, 52 pengajar juga terpapar dan masih menjalani isolasi di pondok pesantren. ...96 orang santri dari salah satu pondok pesantren di Tasikmalaya, Jawa Barat dievakuasi menggunakan 21 unit ambulans setelah dinyatakan positif COVID-19. Puluhan santri pondok pesantren ini akan menjalani isolasi mandiri di salah satu hotel dan rumah sakit Dewi Sartika. Selain santri, 52 tenaga pengajar juga terpapar COVID-19. Ya, hari ini kita evakuasi 96 ya. 96 santriwati dari Persis Pondok Pesantren Persis Benda ya. Sudah kita evakuasi 96 ke pesantren ini gitu. Kalau keseluruhan Pak, dari jumlah yang positif? Kalau jumlah positif keseluruhan dari awal itu 380 ya. Karena kan yang baru ini kan 374. Tambah sebelumnya sudah ada 5, tambah ada yang tes mandiri 1. Jadi total semua 380. Hingga kini terdapat 228 santri dan tenaga pengajar yang masih menjalani isolasi mandiri di pondok pesantren. Klaster pondok pesantren ini pertama kali dipicu seorang santri asal Garut, Jawa Barat yang kedapatan positif COVID-19. Setelah dilakukan tracing dan tracking, diketahui 380 santri dan pengajar terpapar serta positif COVID-19. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, ratusan santri dan juga pengajar ini tengah melakukan isolasi mandiri dan tentunya untuk kondisi kesehatan mereka ini masih dalam pantauan. Betul, dan ini bukan angka yang sedikit untuk ratusan santri yang terpapar tersebut. Bagaimana kondisi para santri dan juga para pengajar? Selengkapnya sudah bergabung bersama kami Kabid P2P Kota Tasikmalaya, Dr. Asep Hendra. Selamat siang, Dr. Asep. Bagaimana kondisi para santri dan juga para pengajar yang positif saat ini? Baik, bersama ini saya laporkan kondisi terakhir alhamdulillah dari sekian tempat yang sudah kami persiapkan, baik itu di Hotel Crown dan di Rumah Sakit Dewi Sartika. Kondisi para santri dan pengajar yang sudah kami isolasi di milik pemerintah ini semuanya dalam kondisi sehat alhamdulillah. Baik, ada berapa yang mengalami gejala positif COVID-19 dan ada berapa yang OTG, Pak? Ya, data di kami dari total yang seperti hari kemarin itu kan 380 ya. Dan rilis kami hari ini ada penambahan 3 orang lagi dari santri sehingga jumlah per hari ini itu jumlah angkanya sudah di angka 383. Ya. Pak Dr. Asep, ini yang ratusan isolasi mandiri di pesantren, apakah pemantauannya ini cukup maksimal? Baik, yang di isolasi di pesantren di dalam data kami itu ada 175 orang gitu ya, dan proses pemantauannya dilakukan oleh pihak puskesmas dan klinik di pesantren tersebut. Itu sudah kami bahas dengan tim penanggung jawab medis Satgas Kota Tasikmalaya, dokter dan Farid spesialis penyakit dalam. Kami sudah membuat tim untuk memantau setiap hari kondisi-kondisi yang ada di dalam pesantren sebanyak 175 orang ini. Amankah Pak Asep mengisolasi mandiri ratusan orang ini dalam satu tempat yang sama? Iya, dalam segi keamanannya ya kita tidak memiliki pilihan lain. Dikarenakan isolasi milik pemerintah yang sudah disediakan, kami sudah mengoptimalkan gitu, yang ada baik di Crown dan di Rumah Sakit Dewi Sartika. Nah sehingga tetap ada yang diisolasi secara mandiri di dalam pesantren. Tetapi untuk keamanannya secara bergelombang untuk yang para santri yang negatif ini kan sudah dipulangkan secara bertahap gitu ya. Sehingga ada banyak ruangan kosong yang bisa dipergunakan untuk para santri ini dalam melaksanakan isolasi seperti itu. Dan tidak ada akses keluar. Di dalam pesantren ini sudah dijaga dengan ketat, insya Allah untuk masalah sekitarnya aman lah seperti itu. Baik, lalu bagaimana dengan asupan gizi ataupun juga pantauan dari dokter mengingat mereka tidak bisa keluar dari tempat isolasi? Iya, sesuai dengan instruksi dari PLT Wali Kota Tasikmalaya gitu ya, bahwa
untuk kebutuhan-kebutuhannya itu akan dibantu oleh pemerintah Kota Tasikmalaya di dalam nutrisinya, ya, terus yang sesuai dengan yang ada di tempat kami seperti itu. Untuk pemantauannya sendiri tadi sudah saya ungkapkan bahwa tim medis kami baik dari klinik yang milik di pesantren ini dan dari puskesmas itu selalu rutin memeriksa gejala. Bila mana ada yang bergejala, apakah itu ada gangguan pencernaan atau apapun itu, kami sudah akan cepat mengevakuasi ke Rumah Sakit Umum Dr. Soekarjo yang ada di Kota Tasikmalaya. Pak Asep, apakah tracing kepada keluarga para santri atau juga masyarakat yang ada di sekitar pesantren, apakah sudah dilakukan? Iya, saat ini kami dalam proses mendata gitu ya, kasus-kasus yang akan atau keluarga-keluarga atau sasaran yang akan kami tracking dan tracing nanti gitu ya. Ini masih dalam proses. Ini adalah hari ketiga kami memproses untuk kami mendapatkan data-data real akan kontak erat dari para santri ini. Selama pembukaan pesantren ini pun kami dapatkan data bahwa tidak ada kontak dari santri keluar pesantrennya sebenarnya seperti itu, dan tapi ini kami akan tetap menggali data bila mana nanti ada warga sekitar yang masuk ke dalam, apakah itu untuk berjualan atau apapun itu, nanti itu akan masuk data untuk kami akan melakukan testingnya gitu. Baik. Asal mula kasus COVID-19 di pesantren ini karena satu orang yang menjalankan testing. Apakah dia sempat pulang ke rumah sebelumnya? Iya, data yang kami kumpulkan, Mbak, dan awalnya itu memang di pertengahan bulan Januari ini adalah masuk kepada tahun ajaran semester baru seperti itu ya. Sehingga sudah masuk dan tidak ada yang bergejala tadinya. Nah, di akhir Januari itu ada salah satu santriwati yang bergejala, sehingga pihak pesantren ada kecurigaan ke arah sana dan melaksanakan yang testing gitu, dan didapatkan hasilnya positif. Alhamdulillah pihak pesantren sangat responsif melaporkan kepada pihak puskesmas, dan kami tim dinas dan puskesmas langsung turun melaksanakan pemeriksaan kontak tracingnya dan didapatkanlah angka-angka yang tadi. Baik Dr. Asep Hendra, kita harapkan para santri maupun para pengajar segera sehat kembali. Terima kasih untuk informasinya Dr. Asep.